Sadayana, di Gunung Kidul teh banyak pisan yang nanam singkong. Selama di sini, emak teh udah berkali-kali bantu warga untuk panen singkong. Kayak hari ini aja, kalau sekarang mah tinggal emak antar ke yang punya. Awas Mbak, ini mudun. Sadayana. Lihat nih, hari ini emak udah panen singkong. Untuk sampe. Tadi emak tuh habis nganter si Mbak. Katanya bapaknya pengen singkong. Jadi emak diajak ngambil singkong buat dikasih bapaknya si Mbak. Sekarang perjalanannya tuh lumayan jauh. Terus sekarang mudun, tadi nanjak, sekarang mudun. Hati-hati Mbak. Udah singkongnya berat ditambah lagi jalanannya seperti ini. Perjuangan. Aduh, Mak, sakit, Mak. Aduh, baru aja emak bilang hati-hati. Kenapa? Keseleo ya? Lurusin. Kan barusan emak bilang hati-hati jalannya buru. Ya. Berapa ya, Mak? Tiguling, tigali ke kameramen. Patuna kan licin. Emak udah bilang hati-hati Mbak, hati-hati. Selesai ngomong jatuh kameramen. Baret jabanan. Ini mah benar-benar keseleo. Wah, tuh kameramennya. Obatan aja, Mak. Pakai obat apa di sini ya? Yang ada ya? Sabar ya Mbak Ernita, emak cari-cari dulu yang ada di sekitar sini. Naon tapi nya? Nah, ini dia nih lantana. Nah, ini kameramen yang emak mau jadiin obat buat si mbaknya. Namanya lantana atau pembelekan. Dikenaunkeun. Iya dibalur, Balur. digosok yuk, dibalurkeun Oh gitu. supaya cepet. Apa itu? Lukanya cepet sembuh. Nutup sembuh. Iya. Sekarang emak mau motong. Nah, emak bawa pesakan nugget. Saka itu. Saka mah. Kalau kemana-mana ini tuh. Nah, awas ini agak berduri kameramen. Harus Kade, Mak. pelan, ya. Sadayana, biasanya mah orang-orang taunya lantana cuma sekedar tanaman pagar atau tanaman hias karena bunganya yang cantik. Padahal lantana mah tanaman yang punya banyak khasiat, dari bunganya, akar, sampai daunnya teh bermanfaat loh. Nah, ini juga ada buahnya. Buahnya tuh manis. Mak cobain ya. Coba. Tuh buahnya. Tapi yang dicobain tuh warna hitam. Yang warna hijau. Asaknya, Mak. Asak soalnya. Manis. Bijinya keras. Agak keset sedikit. Yang disarankan kalau mau makan buah lantana ini harus yang matang, jangan yang masih mentah ya. Takutnya nanti pusing. Enak, buahnya kecil-kecil kameramen. Kameramen mau nggak? Kenyang. Kenyang. Meski buahnya yang matang rasanya manis, tapi nggak boleh dimakan berlebihan ya. Bisa bikin pusing dan muntah-muntah loh. Ini kalau buat obat mah 1 atau 2 helai daunnya cukup kameramen. Tapi sayang kalau nggak dijadiin masakan sama emak. Oh gitu, Ini bisa dimasak? diolah, bisa kameramen. Tapi tetap harus dengan ini aja, secukupnya aja ya, jangan terlalu banyak. Sebagai obat luar, daun lantana selain bisa untuk mengobati keseleo, juga bisa meredakan pegal linu, bahkan menghilangkan jamur pada kulit. Nah, kalau dikonsumsi, daun lantana ini bisa untuk melancarkan pencernaan dan menambah nafsu makan. Kayaknya mah udah cukup nih. Neng, mak lama ya. Mak, udah dapat. Udah nih banyak. Masih sakit ya? Masih, Mak. Aduh, kasihan temen Neng.
Daunnya teh digosok-gosok dulu sampai hancur, baru emak olesin ke bagian yang keseleo. Lain kali hati-hati ya mbak. Nih, karena banyak bawaannya banyak, jalannya pelan-pelan aja ya. Iya. Sok bisa kan? Sok beri dulu, mak bantuin. Tuh, pelan-pelan. Udah, pelan-pelan ya. Nah, ini sengaja. Aduh, mak bawa banyak obatnya. Mak mau bikin masakan. Ya, yuk. Pelan-pelan ya. Mak bawa singkong nih. Sadayana, emak sengaja tadi ambil rada banyakan daun lantananya. Selain buat mengobati keseleo di kaki Mbak Ernita, daun lantananya juga bakal emak masak. Mbak Ernita baik pisan, euy. Tetap mau bantu emak walaupun kakinya masih sakit sedikit. Emak mau masak buntil dari daun lantana. Selain daun lantana, emak juga udah siapin petai Cina, ikan teri, telur puyuh, dan bahan bumbunya. Sadayana, nih sekarang emak mau masak sama si mbaknya. Yaudah, sekarang mbak yang bikin bumbunya ya. Nah, sebelum daun lantana, Lantana, bener mak. lantananya emak petik-petik, emak mau rendam dulu pakai garam. Ada beberapa orang yang bilang kalau daun lantana ini teh agak beracun. Sebenarnya asal tahu mengolahnya, daun lantana ini aman kok dikonsumsi. Salah satunya dengan merendamnya di air garam. Nah, Sadayana, karena daun lantananya harus direndam dulu selama 15 menit, sekarang lebih baik emak bikin dulu bumbunya ya. Mau emak tumis. Udah belum mbak? Udah, sini. Mau emak tumis aja. Mbak, beres-beres aja ya. Nah, setelah harum, masukkan petai Cina. Ikan teri dan kelapa parutnya jangan lupa ya. Ini teh bahan penting kalau bikin buntil. Aduk-aduk sampai semua tercampur dan kelapa parutnya mulai berubah warna menjadi coklat. Kalau buntil kan biasanya pakai daun singkong atau pepaya sebagai pembungkusnya. Nah, kali ini emak ganti pakai daun lantana. Memasukkan isian buntil ini gampang-gampang susah euy. Emak teh harus teliti pisan biar lipatan daun bisa menutup sempurna. Kalau sudah selesai dibungkus, sekarang tinggal dimasak dengan bahan lainnya. Tumis bumbu halus sampai wangi. Tambahkan telur puyuhnya, lalu daun lantana yang sudah ada isiannya. Dan terakhir, santan yang kental supaya makin gurih dan raos. Setelah setengah jam, buntil lantana ala emak Enah sudah matang. Siap masuk perut nih. Mbak, udah jadi. Udah Mak, masak apa, Mak? Ih, kebetulan ada emas lewat sini. Makan, udah Boleh, matang nih. Emak Masak habis apa, buat Mak? buntil. Buntil teh raos pisan kalau dimakan bareng nasi hangat. Nggak percaya? Tanya aja ke masnya ini. Gimana Enak. rasanya? Enak? Enak, Mak. Iyalah. Ini isinya apa aja, Mak? Isinya ada ampas kelapa, ikan teri, sama pete selong, Pete selong apa? pete Cina. Oh, manding. Kalau di sini namanya manding itu, Oh, Mak. manding. Pete C itu manding, kameramen. Maning, Manding. mandi. Sekarang emak mau makan. Ada ini ya? Enak, Mak. Panas? Enak ya? Sadayana, raos pisan. Rasa daunnya itu wangi. Tapi wanginya wangi apa ya ini ya? Mungkin khasnya daun antana. Terus agak keras ya, nggak lembut Iya, ya. ada teksturnya, Mak. Ada teksturnya tuh keras, nggak lembut. Kata mama, keras, tapi enak ya. Ada wangi-wangi khas daunnya. Pasti pengetahuan Sadayana tentang bahan makanan jadi bertambah kan? Makanya nonton acara emak tiap Senin sampai Jumat tuh. Nah Sadayana, sekarang emak mau kasih trik yang bisa berguna ketika Sadayana berada di tengah hutan. Yakni cara masak telur tanpa minyak dan tanpa wajan. Cukup pakai kompor alami yang emak namakan kompor genteng. Tonton sampai habis ya. Sadayana cukup cari batang pohon yang mudah dibelah. Kemudian belah batang tersebut jadi 2 bagian sama panjang.
lalu lubangi di kedua ujung sisinya untuk menancapkan tungku. Taruh kedua batang secara berjejer seperti ini ya. Jangan lupa untuk bikin sedikit galian untuk tempat pembakaran di bawahnya. Sekarang tinggal taruh 2 buah genteng tanah di atasnya. Sekarang emak siap uji coba kompor genteng ini. Kita akan memanaskan genteng ini sampai benar-benar panas. Nah, untuk bahan bakarnya cukup pakai daun-daun pisang yang sudah kering dan ranting-ranting pohon. Sepertinya ini sudah sangat panas. Simpan dulu daun pisang untuk alasnya supaya nanti telurnya tidak kotor. Karena kompor genteng ini tidak memiliki cekungan layaknya wajan, jadi telurnya menyebar secara tidak merata tuh. Emak jadi mesti tahan cairan telurnya agar tidak tumpah ke bawah deh. Ya, ini daunnya kurang besar, jadi melebar kemana-mana. Kita akan tambahkan garam sedikit biar rasanya tuh enak. Cara main ini teh bisa banget sadaya natiru, jaminan anti gagal. Ini buktinya, telurnya sudah matang. Ini bukan gosong ya, tapi ini daun yang menempel. Daunnya ini kering. Tuh lihat garing banget kan telurnya? Ini pasti enak banget nih. Sepertinya ini sudah matang, kita angkat saja. Emak mau masak lagi ya untuk telur berikutnya. Semoga hasilnya lebih bagus dari sebelumnya ya. Tuh kan, nggak kalah dah dengan telur yang dimasak di kompor dapur. Di hutan tetap bisa makan telur ceplok deh. Bisa jadi sumber tenaga selama bertualang di hutan nih. Kreatif kan trik dari emak ini? Semoga bermanfaat ya.